Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, tapi kayaknya nampak lelah ya mukanya Ibu Siti ya. Ini Iya, Pak. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih Bu Siti? Ada masalah atau ada kegiatan apa nih di sekolah sampai kayaknya kelihatannya mukanya lelah seperti itu? Betul, Pak. Saya tuh lagi pengen curhat tuh, Pak, sama Bapak tuh tadi tuh. Jadi tuh saya ngerasa gini, Pak. Saya tuh terkendala sama anak-anak tuh, Pak. Saya tuh ngerasa tahun ini khususnya anak kelas 1 keterampilan membaca lancarnya tuh, Pak, belum banyak yang tuntas tuh, Pak. Sedangkan target saya itu 80-90% siswa udah harus tuntas dalam mempunyai keterampilan membaca lancar tuh, Pak. Oke. Dan terjadinya tuh tahun ini saja gitu, Pak. Tahun-tahun sebelumnya tuh nggak seperti itu gitu, Pak. Oke. Jadi anak-anak kelas 1 ini keterampilan membaca lancarnya menurut Bu Siti belum tuntas ya? Padahal tahun sebelumnya kan tidak seperti ini, seperti itu ya Bu Siti ya? Iya, Pak. Oke, nah jadi menurut Bu Siti mau dapat apa nih dari kegiatan coaching kali ini? Harapannya saya tuh anak-anak di kelas saya tuh bisa tuntas, Pak. Karena ngerasa mereka walaupun ada kenaikan tuh belum signifikan tuh, Pak. Masih rendah sekali, Pak. Harapannya saya pengen anak-anak saya tuh 90%-nya tuntas untuk bisa punya keterampilan Punya mama dulu. membaca lancar tuh, Pak. Baik, Ma. Jadi harapannya adalah siswa kelas 1 yang Ibu ajar ya tuntas membaca 90% seperti itu Bu Siti ya? Betul, Pak. Oke, berarti ini sudah berarti Bu Siti mematok ukuran keberhasilannya sebesar 90% ya siswa kelas 1 ya? Oke. Nah, dari realitas sekarang yang Ibu Siti alami sekarang nih sampai Ibu Siti terlihat lelah seperti ini, kalau boleh menyebutkan angka dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Siti ada di level berapa nih sekarang nih? Saya ngerasa Mas mungkin entah kenapa saya belum merasa berhasil tuh, Pak. Oke. Jadi masih setengahnya ya Bu Siti ya dari 10 ya? Nah, jauh dari keberhasilan menurut Bu Siti. Nah, berarti ada hambatan nih sehingga Bu Siti merasa jauh dari keberhasilan. Nah, hambatan apa yang Ibu Siti temui di kelas nih sampai Bu Siti menjudge diri sendiri berada di level 5 kira-kira hambatannya apa? Mungkin saya ini, Pak. Saya sudah memberikan pelayanan ke siswa, sudah memotivasi mereka, sudah memberikan waktu lebih lama untuk mereka juga sudah. Setelah saya pikir-pikir lagi, saya observasi lagi, ternyata saya merasa kurang kerjasama tuh, Pak, sama hambatan ini. Jadi saya tuh ngerasa hambatan saya adalah kurangnya kerjasama dengan orang tua siswa tuh, Pak. Karena lingkungan saya tuh kebetulan lingkungan pasar ya, Pak ya. Dan rata-rata ternyata tahun ini kebanyakan wali murid saya itu adalah ini, Pak, pedagang. Pak. Jadi mereka tuh kebanyakan main tanpa pengawasan orang tua. Jadi mereka asik dengan dunianya sendiri. Tiba-tiba mereka ya nggak mempunyai persiapan apa-apa kalau di sekolah gitu. Jangankan belajar gitu kan, Pak. Waktu untuk istirahat pun mereka enggak gitu. Jadi di luar pengawasan orang tua tuh, Pak. Jadi menurut pendapat Bu Siti, padahal Bu Siti sudah melakukan pelayanan maksimal ya ke anak-anak ya. Kemudian juga sudah memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak yang kurang mahir membaca. Tetapi Bu Siti beranggapan bahwa kurang kerjasama dengan orang tua siswa ya, yang rata-rata yang notabene bekerja sebagai pedagang. Nah, kalau pedagang itu kan berarti biasanya kurang waktu ya untuk pengawasan anak-anak seperti itu. Oke, kita sudah dapat identifikasi masalahnya Bu Siti. Jadi masalah utamanya adalah Ibu Siti ada dua nih, masalah internalnya Bu Siti mah sudah fokus, sudah bagus nih.
Cuma masalah eksternalnya koordinasi dengan orang tua ini yang dirasa kurang maksimal ya Bu ya. Nah, Betul, Pak. dari identifikasi masalah tersebut, nah rencana apa nih yang kira-kira akan Bu Siti tempuh untuk mengurai permasalahan tersebut? Rencananya tuh saya mau memanggil orang tua siswa, Pak. Membagi waktu, kira-kira mereka kan otomatis orang-orang yang sibuk ya, Pak. Saya akan ini kan apa, memfasilitasi orang tua untuk bisa hadir di sekolah, melakukan sosialisasi ke mereka, juga melakukan motivasi. Dan yang paling terpenting tuh Pak, saya juga punya strategi tuh Pak buat orang tua cara mengajar gitu anak-anak mereka di rumah gitu. Penerapannya seperti apa? Nanti saya kasih cara-cara strateginya untuk mereka untuk bagaimana menangani mereka di rumah seperti itu Pak. Jadi tidak memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk orang tua, tapi saya punya strategi khusus untuk saya terapkan ke orang tua dan nanti orang tua diterapkan di rumah seperti itu Pak. Oke. Ini caranya strategi yang Ibu rencanakan ini cukup bagus ya Bu ya, memanggil orang tua untuk koordinasi, kemudian memfasilitasi orang tua juga untuk bisa sampai ke sekolah. Setelah itu tidak hanya sosialisasi, tapi Ibu juga merencanakan membagi strategi cara mengajarkan anak untuk membaca seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, rencananya sudah cukup bagus Bu. Nah kira-kira nih dari 5 rencana tadi, prioritas mana dulu nih yang akan Ibu kerjakan terlebih dahulu nih? Mungkin saya akan segera langsung membuat perencanaan untuk nanti saat saya melakukan sosialisasi itu seperti apa gitu. Saya buat rencana dulu ya Pak, jadwalnya kapan, fasilitasinya gimana, pokoknya rencananya tuh saya buat dulu, setelah itu panggil orang tua, terus langsung aksi gitu Pak. Oke. Nah, ini kira-kira jangka waktunya kita kan harus punya target waktu ya, Bu ya. Nah, kira-kira jangka waktunya kapan nih Ibu bisa merencanakan aksi yang tadi, aksi-aksi yang bagus tadi itu kira-kira kapan perencanaannya semua nih? Kita harus punya deadline nih Bu, biar Ibu bisa merencanakan dengan baik nanti sana. Kemungkinan secepatnya Pak, karena setelah saya selesai membuat rencana, jadwal apa segala macam, bagaimana pelaksanaan untuk orang tua siswa itu secepatnya 2 atau 3 hari ini. Saya karena waktunya juga udah mepet ya Pak, karena target saya kan sebelum anak-anak kenaikan kelas, jadi ya Pak. Oke, tinggal hitungan bulan lagi anak-anak naik kelas ya Bu ya, jadi betul harus secepatnya betul dengan hari. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, ada tidak hambatan yang akan menghambat nih rencana Ibu yang bagus-bagus ini nih? Saya merasa hambatan saya ini ini Pak, mengumpulkan orang tua siswa, otomatis kan mereka pasti sibuk ya Pak, waktunya mereka. Jadi saya harus bisa benar-benar memfasilitasi mereka supaya mereka hadir semua. Jadi hambatannya mungkin orang tua, mengatur waktu mereka untuk bisa hadir di sekolah Pak. Itu hambatannya Pak. Selain itu ada lagi tidak Bu hambatannya nih? Dari internal sekolah kali, barangkali ada hambatan-hambatan yang lain. Kebetulan sekolah mendukung 100% apapun kegiatan kami, yang penting positif gitu Pak. Jadi mungkin hambatannya seperti itu saja, dan juga mungkin sedikit mungkin menyiapkan tempat gitu kan, otomatis kita juga menyediakan jamuan ya Pak gitu kan untuk mereka orang tua gitu Pak. Iya, biar orang tua tidak bete ya Bu ya, disediakan Iya, jamuan Pak. juga, orang tua merasa nyaman juga nantinya betul. Kan cinta tumbuh dari perut Pak. Iya betul. Kemudian Bu, satu lagi Bu, berarti kita Ibu harus cari waktu yang tepat ya, biar tapi rata-rata kalau pedagang mah jam berdagangnya dari pagi sampai siang mungkin ya, berarti di atas jam 12 itu mungkin mereka sudah luang ya untuk mencari waktu. Iya Pak, betul. Habis pulang sekolah Pak, rencana jam seperti itu. Siap. Oke. Nah berarti Ibu punya rencana yang bagus, ada 5 rencana yang bagus, kemudian hambatannya juga sudah dipecahkan sendiri oleh Ibu. Nah kira-kira komitmen Ibu apa nih untuk merencanakan 5 aksi yang keren-keren itu? Gimana komitmen? Komitmennya saya harus secepatnya secepatnya terus ya harus
yakin gitu kegiatan itu emang bermanfaat gitu Pak, seperti itu. Oke. Ya, berarti harus secepatnya ya Bu ya. Lanjutan juga iya Pak, nantinya butuh tidak koordinasi. kenapa? Ya, butuh koordinasi dengan guru-guru yang lain tidak Bu? Untuk Tentu saja Pak, saya butuh bantuan mereka ya Pak untuk menyiapkan ruangannya gitu kan, juga bantuan dari izin kepala sekolah Pak, juga dengan rekan-rekan yang lain membantu saya untuk mempersiapkan semuanya Pak, seperti itu Pak. Oke, katakanlah kita sudah, Ibu sudah melakukan memanggil orang tua, sosialisasi, kemudian memberikan strategi bagaimana cara melatih anak untuk membaca dengan baik. Ya, katakanlah itu sudah semua terlewati, Bu. Nah, bagaimana tindak lanjut Ibu setelah Ibu mensosialisasikan, memberikan strategi terhadap orang tua itu seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya setelah itu saya mungkin mengobservasi Pak, bagaimana dengan siswa, lewat siswa gitu kan. Mungkin awal-awal saya mungkin tindak lanjutnya adalah dengan mengobservasi siswa, saya tanyakan dulu gimana anak-anak di rumah belajar tidak gitu, dengan mama ngapain saja sih gitu, atau dengan ayah ngapain, PR dari Ibu Siti sudah ini kan belum dikerjakan sama mama, dikerjain sama siapa gitu. Itu dulu Pak, observasi awalnya seperti itu. Kemudian saya mungkin akan merencanakan observasi juga dengan orang tua, mungkin secara wawancara sederhana seperti itu Pak, dengan orang tua. Bagaimana kelanjutannya, perkembangannya mereka untuk melakukan itu semuanya Pak. Berarti ada dua ya Bu ya, tindak lanjut yang pertama Ibu lakukan adalah observasi ke anak ya, dengan menanya ke anak sudah belajar belum, didampingi orang tua, mengerjakan PR atau belum. Kemudian yang kedua adalah observasi, menanyakan langsung terhadap orang tua ya, sudah melatih anak untuk membaca dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu ya? Betul Pak. Oke, ini rencana aksinya keren Ibu, kemudian sudah ada tindak lanjutnya juga dengan mengobservasi dan lain sebagainya. Harapan saya permasalahan yang Ibu alami ini sudah bisa terselesaikan, sudah punya solusi, tinggal Ibu melaksanakan aksinya saja ya Bu ya. Betul Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian harapan saya juga sesuai dengan target Ibu tadi, anak-anak bisa lancar itu pas membaca sebesar 90% ya. Jangan dari internetan dulu. Cerita ini bisa sedikit mengurangi beban Ibu ya. Di bawahnya, yang bawah. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak dengan berbagi sama Bapak. Saya punya pencerahan Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Sigit.